Nabi Muhammad, disaksikan para penghuni langit. Waktu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj ini, hakikatnya Isra wal Mi'raj ini, saudara. Hakikatnya penghuni langit ini iri dengan penghuni bumi. Sebagaimana bumi mengatakan, lihat, bumi mengatakan, di punggungku ini para nabi-nabi menjajakan batisnya di punggungku. Lebih-lebih orang yang paling mulia Habibana, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjajakan ini. Bahkan akhir Allah mengambil umur Nabi Muhammad untuk masuk barzakh, masuk ke perut. Maka penghuni langit mengatakan, setelah perdebatan panjang, ya Allah, undang, panggil kio Nabi Muhammad sebelum meninggal, jajakan batisnya ke punggungku di akhirat ini. Lihat, ini hakikatnya di situ. Jujur memang untuk hal yang lain, kita nggak bahas masalah Isra wal Mi'raj. Ini hakikatnya, kita bahas hakikatnya. Sampai penghuni langit pun ingin, waktu keadaan Nabi Muhammad masih lahir, wabatinya masih ada, belum meninggal, ingin dijajaki oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak apa dengan para ini? Waktu Rasulullah SAW di khutbah itu dulunya dia pakai satu batang, yaitu batang kurma. Nggak ada, cari batang-batang itu yang kayu yang lain itu susah, ada batang kurma. Batang kurma jadi jajak Nabi Muhammad waktu khutbah. Suatu ketika para sahabatnya diolahkan satu tempat untuk mimbar Nabi Muhammad yang lebih baik, lebih bagus, lebih nyaman. Nabi Muhammad menjajakan itu yang baru, menangis, mengeras. Ini batang kurma tadi ini. Batang kurma, saudara. Menangis, merintih-rintih dijaluk oleh Nabi Muhammad. Gak taunya di batang kurma ini menangis. Diparaki sama Nabi Muhammad. Wahai engkau batang kurma, ikan ini kenapa menangis? Ya Rasulullah, ulun menangis ya Rasulullah karena pian gak mau lagi sama ulun. Batis pian gak mau menjajakan ke tubuh ulun ya Rasulullah. Kayak apa nanti ya Rasulullah? Lihat batang kurma. Sampai kayak gitu pikirannya, saudara. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Diam ikam. Kalau ikam diam, ikam nanti tumbuh di surga dengan aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Batang kurma. Kayak apa biji kurma? Dikisahkan oleh Habib Ali Habsyi Syaibul Maulid. Waktu Habib Ali Habsyi Syaibul Maulid ini diberikan satu kelebihan oleh Allah Ta'ala, bisa mendengarkan tempat-tempat, yaitu benda-benda yang mati. Biji kan mati, gak ada nyawa, gak ada rohnya biji. Bukan untuk yang hidup. Biji yang mati, kalau hidup itu sudah otomatis semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Gak ada makhluk yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu. Biji ini, suatu kita dilihat ada satu tempat kursi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengar Habib Ali Syaibul Maulid. Semuanya bersolawat, tapi solawat mereka kepada Nabi Muhammad dengan suara nggak terlalu kencang. Ada satu benda ini menangis mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sangat kuat sekali. Dicari oleh Habib Ali Habsyi, benda itu apa? Nggak taunya biji kurma, saudara. Biji kurma didengarkan di mana tempatnya? Oh, di sini dilihat. Oh, biji kurma. Didengarkan biji kurma ini sangat kencang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya, karena Habib Ali Habsyi Syaibul Maulid diberikan satu kelebihan oleh Allah Ta'ala, karomah yang sangat segitu tinggi. Biji kurma tanya, hai biji kurma, aku lihat benda-benda yang lain bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan nada yang cukup rendah sekali. Sedangkan ikam ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sangat kencang sekali. Gerangan apa ikam ini, katanya? Kata Habib Ali Habsyi Syaibul Maulid, biji kurma dengan izin Allah Ta'ala bisa menjawab pertanyaan Habib Ali Habsyi, mengatakan, wahai Habibana, wa Habib Ali Habsyi, wali min awliyaillah, dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW, perlu engkau ketahui, aku inilah biji dari pohon yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Biji yang tadinya dari pohon yang ditanam oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Begitu kencangnya salat Nabi. Ini benda, saudara. Ini benda mati, gak ada nyawanya, dan gak ada hisapan dia kalau mati. Jangankan ini, hayawan pun kalau meninggal gak ada hisapan di hadapan Allah Ta'ala. Jangankan hayawan, tumbuhan pun gak ada hisapan. Begitu benda-benda yang lain gak ada hisapan. Kecuali kita yang ada hisapan nanti, saudara. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diberi status umat Nabi Muhammad SAW tanpa meminta, begitu lahir status kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Musa menghiri. Ya Allah, kenapa enggak umatin? Enggak bisa. Itu khusus untuk Nabi Muhammad, umat Nabi, kekasih ke umat Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu ya Allah, jadikan aku ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada kawat ya Musa. Ikam sebagai Rasul di sini, status Ikam, kedudukan Ikam di sini, enggak ada kawat untuk berpilih. Nabi Musa, saudara, Nabi ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan kita tanpa minta sudah status kita umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kalau kita sudah jadi statusnya umat Nabi Muhammad SAW, kayak apa kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kayak apa kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita tahu Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Allah ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kebesaran Nabi. Kita setiap hari melakukan ibadah sholat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu kita di sini ada satu surat diwajibkan, yaitu surat apa? Surat Fatihah. Di surat Fatihah ini diwajib. Kalau kita nggak baca surat Fatihah, nggak sah sholat kita. Kalau kita nggak baca surat-surat yang lain, tetap sah sholat kita diterima Allah Ta'ala. Kenapa surat Fatihah ini begitu diwajibkan? Karena di surat Fatihah itu ada ngaran Nabi Muhammad SAW. Di mana, Bib? Ihdinas siratal mustaqim. Sirat ini ngaran Nabi Muhammad SAW, saudara. Coba pian buka kalau pian pernah kitab Dalail Khairat. Kitab Dalail Khairat ini isinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di situ ada ngaran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita baca Dalail Khairat, ada ngaran-ngaran Nabi Muhammad SAW. Ngaran Nabi Muhammad SAW jumlahnya 202. Kalau kita lihat salah satu sirat di situ, ngaran Nabi Muhammad SAW. Makanya diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dibaca untuk sholat. Subhanallah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa-siapa orang sholat di dalam sholatnya nggak bersolat kepada Nabi Muhammad nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal ini sholat sujud menyembah kepada Allah Ta'ala, sang Khalik, sang pencipta yang menciptakan Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak ada ngaran kekasihnya Allah Ta'ala, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Lihat saudara, begitu tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW, begitu mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah jelas kedudukan Nabi Muhammad begitu tinggi, kayak apa kita ya ikhwan? Perlu kita ketahui, satu ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Dengan duduk dengan sahabatnya, Nabi kita akan mengatakan, aku ini rindu ke kekasihku. Sahabat satu sama lain menengok kepada Nabi Muhammad. Salah satu sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, apakah ulun ini kekasih pian ya Rasulullah? Lihat saudara. La ya Abu Bakar, tidak ya Abu Bakar. Apakah Sayyidina Umar? La ya Abu Bakar. Sayyidina Utsman? La Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali? La ya Abu Bakar. Ikam seberata ini adalah sahabat, bukan kekasih. Kayak apa ini para Rasulullah, para malaikat? La, semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, pertanyaan besar sekali. Sayyidina Abu Bakar ini sangat teliti, saudara. Sahabat Nabi satu ini sangat teliti dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai waktu Rasulullah SAW telah meninggal, dia tanya kepada anaknya yang yaitu jadi istrinya Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu an. Wahai anakku Siti Aisyah radhiyallahu an, apa yang digawi oleh Nabi Muhammad yang sebelum Aba ini belum Aba gawi? Ada ya Aba, apa? Semua Aba menyuruh alun lihat Aba sudah menggawi sunnah Nabi. Tapi satu yang digawi oleh Nabi Muhammad, pian enggak ada menggawi. Apa itu? Ketika waktu Rasulullah SAW itu setiap harinya berjalan ke pasar, ada seorang Yahudi yang buta. Setiap hari Rasulullah dari tangan sucinya memberikan makan kepada seorang Yahudi itu. Bahkan waktu Nabi itu memberikan makan, Nabi dicaci maki habis-habisan oleh Yahudi itu. Jangan katakan hati-hati ada Muhammad penipu, Muhammad ini, habis caci Muhammad. Tapi sampai Muhammad terus menyuapi dengan senang dan senyumnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, gak ada rasa sakit hati, saudara. Baru Sayyidina Abu Bakar itu menjalankan itu. Dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar, di mana dilihat ada satu orang Yahudi buta di pojokan, ada satu tempat berdiam di situ orang Yahudi. Maka diparaki, dibawa makanan, disuapnya. Nih, disuapnya begitu suapan yang pertama masuk ke mulut para orang Yahudi tadi ini, mengatakan, siapa Ikam? Aku ini yang biasa menyuapi pian. Kada. Yang menyuapi ulun ini biasanya tangannya lembut, harum. Makanan yang ulun makan ini begitu nikmat yang aku makan. Jadi awak ulun tadi ulun merasa kehuyuan menjadi nyaman. Tadi ulun merasa garing, hilang rasa garing ulun. Hati ulun merasa tentram.
Terdiam Sayyidina Abu Bakar sampai meneteskan air mata. Bujur, yang pian katakan ini bujur. Perlu pian ketahui, yang menyuapi pian setiap hari itu sudah gak ada lagi sekarang. Siapa itu? Habibana Muhammad SAW. Menangis merintih-rintih, ini orang Yahudi. Seketika itu mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk surga seketika. Kenapa? Rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi pertanyaan Nabi Muhammad tadi. Bertanya-tanya sangat besar sekali, akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, beritahu ulun ya Rasulullah, siapa yang pian menunjukkan kekasih ya Rasulullah, supaya ulun bisa masuk yang menjadikan kekasih pian ya Rasulullah. Perlu engkau ketahui Sayyidina Abu Bakar, kekasihku ini nanti di zaman yang akhir, zaman di ujung zaman, yang mana zaman ini sudah beratus-ratus tahun berlewat dari kematian aku Sayyidina Abu Bakar, yaitu kekasihku adalah umatku Sayyidina Abu Bakar, yang hari-harinya tidak lepas selalu ingat dengan aku, yang hari-harinya yang selalu bersolawat kepada aku, yang hari-harinya sampai dia pernah meneteskan air mata bersolawat kepada aku, rindu dengan aku. Itulah kekasihku ya Sayyidina Abu Bakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ikhwani, siapa lagi kalau nggak dimaksud oleh Nabi Muhammad, kalau nggak kita ya ikhwan. Kita inilah dimaksud oleh Nabi Muhammad. Kita ini dikio oleh Nabi Muhammad. Kita ini diharapkan jadi kekasihnya Nabi Muhammad. Kita ini diharapkan Nabi Muhammad mengio kita. Kalau Nabi Muhammad mengio, mengharap jadi kekasihnya. Kalau kita menjauh, naudzubillah min naudzubillah, akan ketemu dengan siapa kita ya ikhwan? Kalau kita menjauh, Nabi Muhammad mengio sama kita menghiraukan kionya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengulurkan tangan, menyambut ke tangan kita, tapi kita menjauh dengan sambutan tangan Nabi Muhammad. Gimana letak kita nantinya ya ikhwan? Maka sambut ini Nabi Muhammad, datangi kion Nabi Muhammad, maka akan kita selamat. Coba kita lihat ya ikhwan, kita sholat setiap hari dalam 5 waktu, belum tentu sholat kita sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan karena itu kita nggak mau sholat, kita tetap sholat. Belum tentu sholat kita, mungkin sholat kita dengan peneriak, kadang sholat kita ingin dengan harta kita, kadang waktu kita sholat kita dengan hal-hal yang kita lupakan tadi. Dan belum tentu waktu puasa kita, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin di puasa kita mengharapkan satu makanan, bukan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Belum tentu zakat kita, mungkin zakat kita keluarkan, sedekah kita temu dengan riak, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi perlu kita ketahui satu ini saudara, satu yang kita harapkan, sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW ini yang kita harapkan. Sampai-sampai dikatakan sholawat ini nggak pakai guru, nggak pakai munsyid, nggak pakai ijazah. Siapapun sudah diijazahkan oleh Nabi Muhammad, siapapun diberikan peluang oleh Nabi Muhammad. Satu yang diterima oleh Nabi Muhammad, bujur-bujur sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu jadikan ini tempat kita mengiau Nabi Muhammad. Tadi kita bersolawat Nabi Muhammad, hadirkan hati kita dengan Nabi Muhammad, sentuhkan ruhi ala ruhi, ketemukan roh kita dengan roh Nabi Muhammad, sentuhkan kita dengan rohnya Nabi Muhammad, masukkan kita dengan roh Nabi Muhammad, maka kita akan diterima roh kita oleh Nabi Muhammad, diterima solawat kita oleh Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui saudara, satu aja solawat kita kalau sudah diterima oleh Nabi Muhammad, di dunia wal akhirah, di dunia sampai akhir, ini jadikan satu jaminan kita ya ikhwan. Oleh karena itu jangan korek-korek kita bersolawat dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu hadirkan bujuk-bujuk setidak-tidaknya kita setelah selesai sholat, jangan gerakkan tubuh kita masih di at-tahiyat yang terakhir menghadap kiblat Allah Ta'ala, bertawasul kepada Nabi Muhammad, menyambat dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi sallu wa sallimu taslima. Usahakan dalam sholawat kita ini setidak-tidaknya sebagaimana dikatakan oleh Nabi, siapa orang di pagi hari setiap harinya bersolawat kepada aku, hendak kuring di malam hari 10 kali, dibangunnya 10 kali, akan aku terima jaminan fitnah. Jadi usahakan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, husukkan dan hudurkan berapa detik kah ini cuma sedikit. Ambil solawat yang paling pendek kah, sallallahu ala Muhammad, solawat Jibril alaihissalam katanya itu. Pakai solawat ini yang pendek kah, usahakan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad setidak-tidaknya 3 kalilah kita bersolawat dengan khusyuk, hudurkan. Insya Allah siapa tahu di situ solawat kita sudah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu ya ikhwan. Tapi di lain itu perbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini sebagaimana saudara kita ini yang ahli sudah di ahli kubur ini, insya Allah mereka itu orang ahli khair. Sidin ini orang yang ahli khair, insya Allah ahli jannah. Sidin ini termasuk orang insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang mati dalam husnul khotimah. Kenapa ulun katakan ini? Karena kita dikumpulkan sidin di tempat ini saudara. Nggak mungkin
Kalau Sidin bukan ahli khair, nggak mungkin kita kumpul di tempat ini. Mungkin pian di sini nggak nyaman duduk. Sudah perjalanan jauh, susah kita menempuh dengan sini. Nggak mungkin Ulun pun sampai di sini. Nggak mungkin Habib Usman pun sampai di sini. Nggak mungkin, saudara. Kalau Sohibul Arwah ini kalau bukan ahli khair. Karena Sohibul Arwah ini ahli khair, orang yang baik, orang sudah sampai sama Allah Ta'ala. Tinggal kita akan menyusul. Oleh karena itu kita hadirkan dia ini, kita tawasulkan dia, kita doakan Sidin, insya Allah lebih mulia lagi dia diberikan tempat dudukan di sisi Allah Ta'ala, ditaruh di tempat sandingan Nabi Muhammad SAW, di tempat jannahnya Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan Nabi Muhammad, menikmati berkumpul dengan jannahnya di jannatul fil alam barzah dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita dengan ini hadir ini akan disambut oleh Sidin nantinya, berkumpul dengan Sidin, berkumpul dengan kuitan kita, berkumpul dengan guru-guru kita, bahkan kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan ini jadikan satu sebab kita kumpul di tempat ini. Nggak ada lagi ya ikhwani dapat ridho Allah wa ridho walidain. Perlu kita ketahui ya ikhwan, ini majelis ini dikatakan siapa orang hadir majelis, salah satunya majelis ini sudah Rasulullah mengatakan ini adalah taman-taman surga. Di sini para ulama mengatakan mengupas lebih dalam lagi. Siapa orang hadir majelis ini lebih afdol. Coba kalau dikatakan lebih afdol, ini lebih untung. Lebih afdol kita sholat sunnah 1000 rakaat. Mampu kita sholat 1000 rakaat? Nggak mampu, saudara. Lebih afdol dari 1000 rakaat. Dan dari itu ditambahkan lagi lebih afdol kita mendatangi orang lagi garing. Orang yang garing kita datangi, 1000 orang garing kita datang. Mampu kita datang situ? Nggak mampu, mustahil. Lebih afdol dari itu. Dan dikatakan lebih afdol lagi di sini, lebih afdol ini 3 kali lebih afdol. Jadi 3000 perbuatan lebih afdol ini semuanya kita hadir duduk aja di majelis ini lebih afdol dari itu semuanya. Bahkan sampai dikatakan kalau kita keluar dari majelis ini, kalau kita khusyuk dan khudur, ikhlas, ridho karena Allah dan Rasulnya, kita keluar dari tempat ini berguguran dosa kita ya ikhwan. Nyaman tidak? Nyaman sekali. Inilah tetesan dari kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa mengatakan nggak ada sholat kepada Nabi Muhammad? Siapa mengatakan majelis ini nggak ada di ajaran Nabi Muhammad? Siapa mengatakan untuk acara-acara ini bukan ajaran Nabi Muhammad? Itu salah sekali, saudara. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hidupkan majelis ini. Jangan menyesal dengan ajaran ini. Jangan merasakan berat mengadakan majelis ini. Jangan merasakan berat kita melangkah di majelis ini. Jangan korek-korek, jangan berat kita mengeluarkan rupiah dan rupiah kita ajarkan untuk memeriahkan majelis ini. Lihat, kalau kita bujur-bujur karena Allah dan Rasulullah, jangankan serupiah, berapa ribu, berapa ratus, berapa juta yang kita keluarkan di tempat ini, insya Allah dikalikan lebih dan lebih lagi oleh Allah Ta'ala. Nggak mungkin keadaan ini sudah janji Allah Ta'ala ya ikhwan. Ini janji Allah Ta'ala. Insya Allah akan jadikan sebab kita ini dikampungkan, jadikan satu sebab kita digolongkan orang yang ahli khair, digolongkan orang yang baik, ditemukan dengan baik, di akhir umur kita dengan satu baik, jadi kita husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma asturna mustaqan milih ya Allah ya Allah ya Allah ya Fatah ya Fatah ya Fatah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabb ya Rabb qabul hajat kami fid dunya wal akhirah bi sabab hada majlis khair ya Rabb ya Allah ya ikhwani. Perlu kita ketahui ya ikhwani, perlu kita ketahui, perlu kita ketahui yang bujur-bujur kita harus bersapi di majelis ini. Ini di samping kita sabab ini semua yang sudah ulun sampaikan, ada satu yang jadikan satu sabab kita di sini menjadikan ridho Allah. Kita satu sabab menjadikan rahmatnya Allah Ta'ala. Ada satu sabab di tempat ini ampunan Allah Ta'ala turun pada kita. Kita banyak kita menciptakan, yaitu kuitan kita ya ikhwan. Sidin inilah yang sangat berjasa. Sidin inilah wali min aulia ilah, seorang wali menjadikan, tapi di dunia tidak dikenal, di arsy Allah Ta'ala menjadikan gonjangan. Sidin inilah menjadikan kita orang yang baik sini. Kalau Sidin bukan orang baik menjadikan kita orang baik, nggak mungkin kita duduk di tempat ini sekarang ini. Kalau Sidin bukan orang baik, bukan di Sidin pun tidak cinta dengan kita, nggak mungkin kita diajarkan sampai kita mengetahui siapa itu Nabi Muhammad SAW.
Kalau si Din ini bukan orang baik, nggak mungkin kita mengenal untuk Maulidun Habsyi. Kalau si Din ini bukan orang yang baik, nggak mungkin kita bisa berkumpul di sini. Kalau si Din ini bukan orang baik, nggak mungkin dia akan doakan kita untuk selamat di dunia wal akhirah. Si Din ini sangat berjasa ya ikhwan. Jangan sia-siakan orang tua kita, jangan rendahkan orang tua kita, jangan sepelekan orang tua kita. Orang tua kita siapapun, dari golongan apapun, dari kulit apapun, dari suku apapun, dari keturunan apapun, maaf meskipun orang tua kita nggak mengerti agama, maaf meskipun orang tua kita seorang buruh tani, maaf meskipun orang tua kita, maaf sekali lagi meskipun dia bukan satu agama dengan kita, wajib kita menghormati, wajib kita mentaati, tapi kita tidak gitu agamanya. Apalagi kalau sudah satu agama, satu akidah, wajib kita menghormati. Ridho Allah wa ridho bairu walidain. Allah ridho karbutan kita ridho ya ikhwani. Jangan sepelekan bab masalah orang tua ya ikhwan. Jangan sepelekan masalah orang tua ya ikhwani. Kita akan menyesal nanti kalau Allah Ta'ala nggak ridho dari sakit hatinya kuitan bisabab tingkah laku kita, Allah melaknat kita sebagaimana Alqamah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala akhir umurnya kada kawan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya ikhwan. Padahal hari-harinya dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Sedangkan kita nggak bersanding dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah dilaknat sama Allah Ta'ala, siapa yang nolong? Siapa yang bisa? Nabi Muhammad nggak bisa memberi syafaat pada orang yang dilaknat. Baru kita kata ikhwani, jadikan ini majelis. Kita tadinya kurang taat pada orang tua kita, tadinya kita kurang ajar dengan orang tua kita, tadi kita sepele dengan orang tua kita, tadi kita berbanding dengan orang tua kita dengan nada yang keras. Mari kita rubah semuanya. Mari kita rubah semuanya. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW, dapat ampunan dari Allah Ta'ala, dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho, sudah otomatis kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad, dibimbing oleh Nabi Muhammad, bisa menikmati wajah keindahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita bisa melihat wajah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menikmati zatnya Allah Ta'ala bersahabat Nabi Muhammad, dan bersahabat lebih utama kuitan kita semuanya ikhwani. Mudah-mudahan kuitan kita jadikan orang tua yang ahli jannah. Orang tua kita ditambahkan keimanannya, dipanjangkan umurnya, beri kesehatan jasmani dan rohaninya. Orang tua kita, kuitan kita yang lagi garing, beri kesehatan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan, ditambahkan rahmat barokah kepada dia dan menjadi pembimbing kita untuk kita selamat di dunia wal akhirah, menjadikan rahmatnya Allah Ta'ala, menjadikan ampunan Allah Ta'ala, menjadikan ridhonya Rasulullah, menjadikan ridhonya Allah Ta'ala. Kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, bersahabat kuitan kita. Mudah-mudahan kuitan kita ini dipanjangkan umur, menjadi untuk mendidik kita supaya kita selamat di dunia wal akhirah, dan hajat-hajat orang tua kita dikabulkan oleh orang tua semuanya, dan orang tua kita yang punya dosa diampuni dosanya, sengaja maupun tidak sengaja, besar mau kecil, nampak mau tidak nampak, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya. Bahkan orang tua kita sudah yang mendahului kita, jadikan alam barzahnya surga, alam barzahnya Raudhatul Nabi Muhammad SAW, alam barzahnya Raudhatul Mustafa, alam barzahnya yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dan akan kita mendapatkan rahmatnya, berkahnya dari kuitan kita. Kita akan berkumpul dengan kuitan kita di dunia ini dapat rahmatnya, bahkan nanti di alam barzah sampai di alam akhirat menjadi berkahnya fil sabab kuitan kita. Mudah-mudahan ini semua jadikan satu sebab doa kita dikabulkan, hajatnya semua. Hajat kita di dunia wal akhirah, hajat bil khusus saudara kita ini yang mengadakan satu acara ini, mudah-mudahan Sidin dipanjangkan umurnya, di satu keberkahan, di sehat jasmani rohaninya, dilipat gandakan harta yang dikeluarkan untuk acara ini, dan yang menghadirkan, yang membantu, yang dengan hadir semuanya saudara-saudara kami yang hadir di majelis ini bila khusus, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya dunia wal akhirah, hajat di dunia wal akhirah, dengan di akhir kita, akhir umur kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam wa hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.